Terminal merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi, yaitu sebagai simpul jaringan transportasi umum yang berfungsi sebagai tempat menarik turunkan penumpang. Berdasarkan unsur-unsur dari sistem transportasi itulah, terminal memegang peranan penting dalam memperlancar kegiatan transportasi di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Terdapat terminal angkutan umum yang menghubungkan antar kota ataupun antar provinsi. Mengingat fungsi dan peranan terminal yang sangat strategis, maka sudah selayaknya mendapat perhatian berupa peningkatan kualitas baik pelayanan maupun prasarananya. Konsep pengembangan terminal penumpang tipe A saat ini diarahkan pada konsep mixed use, yaitu pengguna sebuah bangunan untuk lebih dari satu kegunaan. Idenya adalah menghubungkan kantor, tempat tinggal, penginapan, pusat pembelajaran, dan pusat aktivitas lainnya di area yang berdekatan atau bahkan masih ada di area gedung terminal tipe A. Terminal Tirtonadi Surakarta mulai beroperasi pada Juli 1976. Dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dengan kapasitas maksimum dapat menampung hingga 140 bus yang melayani angkutan antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi selama 24 jam non-stop tanpa adanya libur. Terminal Tirtonadi Surakarta termasuk dalam tipe terminal A yang ada di Indonesia. Terminal Tirtonadi merupakan milik pemerintah Kota Surakarta yang bekerja sama dengan pemerintah Perhubungan Indonesia dalam mengelola. Dengan predikat terminal tipe A, tentu tak lepas dari fasilitas terminal yang sangat mendukung bagi penggunanya, seperti ruang tunggu yang nyaman, loket untuk pembelian tiket bus, jalur difabel, masjid, toilet, ruang kesehatan, ruang laktasi untuk atau menyusui, CCTV, dan sistem keamanan dalam 24 jam. Bagian informasi lahan parkir pengunjung atau bagi penumpang yang luas, dan area kedatangan bus dan keberangkatan bus yang sudah dibedakan, sehingga memudahkan untuk calon penumpang angkutan di terminal Tirtonadi. Ada fasilitas lain yang mendukung, yaitu jembatan Skybridge sepanjang 438 meter yang menghubungkan terminal Tirtonadi dengan stasiun kereta api Solo Balapan sejalan dengan konsep mixed use. Terminal Tirtonadi juga dilengkapi dengan sport center dengan luas 1.512 meter persegi yang mampu menampung hingga 300 penonton tribun yang dapat digunakan untuk olahraga basket, bulu tangkis, dan futsal. Lalu convention hall seluas 3.564 meter persegi yang dapat digunakan dan dapat disewa untuk kegiatan seperti pameran, event besar, dan lain-lain yang mampu menampung sampai 2.500 orang. Ada juga food court dengan luas 720 meter persegi yang dapat menampung 12 tenan dengan 150 pengunjung. Terdapat 3 bagian, yaitu zona kedatangan penumpang, zona keberangkatan sisi barat, dan keberangkatan sisi timur, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman bagi calon penumpang. Pertama, ada zona kedatangan yang berada di depan, yaitu tempat di mana penumpang turun dari asal keberangkatan. Kedua, ada pintu keberangkatan timur yang melayani keberangkatan dari arah Solo Raya menuju ke daerah tujuan seperti Sragen, Purwodadi, Blora, Wonogiri, Pacitan, Madiun, Surabaya, Banyuwangi, maupun ke Denpasar. Ketiga, ada pintu keberangkatan barat yang melayani keberangkatan dari area Solo Raya menuju ke daerah seperti Jogja, Semarang, Purwokerto, daerah Jabodetabek, dan juga ke Sumatera. Selain melayani angkutan bus keluar Kota Surakarta, di Terminal Tirtonadi juga terdapat angkutan perdesaan di setiap pintu keberangkatan dari timur maupun barat. Lalu juga terdapat angkutan kota atau sekitar Kota Surakarta seperti bus kota, yaitu Batik Solo Trans maupun Trans Jateng yang melayani jalur ke utara Surakarta, yaitu Gemolong dan Sumber Lawang. Dengan semua fasilitas yang ada di Terminal Tirtonadi dapat menciptakan sistem simple nodes berupa sistem transit authoritative development atau sistem pembangunan berorientasi transit. Sebagai contoh, jika kita akan berpergian dari kota Surabaya menuju Semarang, kita dapat menggunakan bus dengan tujuan Surakarta.
Jika kita sudah tiba di Surakarta, kita dapat berpindah atau transit ke bus tujuan Semarang. Dengan ini, kita dapat menerapkan sistem unimodal transportation atau penggunaan satu moda transportation. Di contoh lain, jika kita dari kota Wonogiri akan berpergian ke Jogja, kita dapat menggunakan bus ke kota Surakarta dan turun di Terminal Tirtonadi, lalu menuju ke Yogyakarta menggunakan moda transportasi kereta atau KRL di stasiun Balapan. Dari Terminal Tirtonadi kita dapat menggunakan fasilitas yang ada yaitu Skybridge di Terminal Tirtonadi lalu pergi ke stasiun Balapan. Pada hal ini kita sudah menerapkan sistem penggunaan dua moda transportation yaitu intermodal transportation. Lengkapnya fasilitas terminal yang ada, tentu ada kelebihan maupun kekurangan yang ada. Kelebihan dari moda transportasi darat yaitu bus yang ada di terminal antara lain memudahkan masyarakat untuk bermobilitas atau berpergian kemanapun menggunakan transportasi bus, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar area terminal, membantu menunjang ekonomi dan pariwisata di kota Surakarta, yaitu tempat untuk para wisatawan turun dari bus yang datang dari kota lain, menciptakan terminal dengan konsep mixed use atau bangunan yang lebih dari satu kebangunan kegunaan, yaitu dengan adanya sport center, convention hall, dan food court, mewujudkan sistem kawasan transit oriented development dan sistem pembangunan berorientasi transit, menciptakan sistem transportasi yang saling berintegrasi atau saling berhubungan dengan moda transportasi lainnya seperti Skybridge yang menggunakan terminal yaitu mode bus dengan stasiun yang yaitu mode transportasi kereta. Peran dari moda transportasi darat yaitu bus yang ada di terminal antara lain, kurangnya informasi bagi pengguna transportasi yang terbiasa menggunakan metode tiketing online karena tidak semua PO bus menerapkan tiketing online. Yang kedua, kurangnya informasi bagi pengguna usia lanjut untuk bepergian menggunakan PO bus yang sudah menerapkan tiketing online. Yang ketiga, masih terdapat toilet yang kurang bersih seperti adanya puntung rokok. Karakteristik pada pengguna moda transportasi bus berdasarkan usia, maka diketahui bahwa pada di rentang usia remaja bahkan dewasa, banyak masyarakat menggunakan moda transportasi bus sebagai transportasi ke kota lain dengan tujuan bekerja, mengunjungi saudara, atau sekedar liburan. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa dan peran Bapak di sini sebagai apa? Siap, nama saya Jamaluddin Esos. Saya berperan di sini kalau sebagai ASN adalah mengampu K3. Ya, K3 kalau mau di terminal secara struktur organisasi adalah saya mengampu salah satunya keamanan, koordinator keamanannya. Ya. Oke. Berarti terkait tentang pertanyaan untuk sistem keamanan di sini itu gimana, Jo? Untuk sistem keamanan di sini selalu satu, untuk sebelum melaksanakan tugas itu pasti serah terima terkait antara regu 1, regu 2, regu itu selalu nyambung biar kinerja selalu ada kesinambungan apa yang belum terselesaikan. Selanjutnya ditugaskan sesuai dengan titik-titik penugasan yang dianggap rawan, yang untuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. 1, ruang informasi. 2, nanti jalur untuk loket pemberangkatan maupun loket istilahnya untuk masyarakat yang mau dijemput dan lain sebagainya, pemberangkatan. Terus ada yang di Skybridge untuk selanjutnya secara mobiling terus pemeriksaan. Jadi untuk sistem keamanannya di ruang tunggu-tunggu ini manakala saat malam itu pasti duduk lebih dari 1 jam pasti akan ditanya terkait dengan kita memberi pelayanan, membantu masyarakat. Salah satunya mungkin kita tanya, mungkin perlu dibantu Bapak Ibu dari tadi kok duduk di sini, mungkin bingung dan lain sebagainya. Di sini di Terminal Tirtonadi ada calonnya nggak, Pak? Calo nggak ada, Mak. Nggak ada. Jadi semua itu yang seragam yang mungkin masyarakat selama ini yang namanya calo laki-laki itu adalah
tangan panjang dari PO yang ditugaskan untuk di terminal untuk mengampu pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa untuk PO-nya. Tugas mereka adalah satu, mungkin ada masyarakat beli dengan online, dia akan nukarkan di sini. Terus ada lagi masyarakat yang sudah datang di sini nunggu bis pemberangkatan. Lah, tugas mereka memberi pelayanan. Oh, bisnya datang, Bapak, nunggu di sini dulu. Ini baru perjalanan, setelah bis datang baru dia ngangkat. Ada kartu pengawasnya dari PO-nya ada, termasuk saya ada dokumen di situ. Jadi makanya kita selalu berharap kepada masyarakat apabila naik transportasi bis utamanya, satu, tolong difoto untuk tiket. Dua, paling tidak nopol untuk bisnya, PO-nya apa. Apabila terjadi nanti di jalan dirugikan oleh PO tersebut, kita akan mudah untuk menindaklanjuti terkait dengan laporan itu. Berbagai macam cara, tapi di sini insya Allah nggak ada. Tapi tetap juga terkait dengan masyarakat mesti dikira di terminal Tirtonadi yang pakai seragam-seragam yang sering nawarkan, Bapak mau kemana? Mau Jakarta, itu mesti masih mindsetnya calo. Nah ini tolong saya dibantu juga terkait dengan hal itu, nggak ada calo. Itu semua yang pakai seragam pada KTA itu adalah tugas atau tangan panjang dari PO terkait pelayanan masyarakat yang ada di terminal. Itu. Diperkenalkan nama Bapak sama jabatan yang dikenakan oleh Bapak sendiri. Siap, ya selamat siang. Saya Sunardi, jadi bagian lalu lintas, istilahnya yang kawat lalu lintasnya di Terminal Tirtonadi. Jadi kan sementara ini untuk Terminal Tirtonadi ya, untuk menghadapi Lebaran, kita tuh sudah siap Mas. Karena pengalaman yang sudah berlalu, kita lalui ternyata semua sukses. Dan ini pun mungkin ke depan itu kan tahun kemarin kita ada penyekatan dalam arti PPKM. Ya. Tapi untuk tahun ini kan mungkin sudah tidak ada PPKM dan sudah terbuka Mas. Ya. Terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mudik. Dan itu nanti ada istilahnya macam mudik gratis maupun balik gratis ya. Oh, ada mudik gratis. Ada itu. Dan kita pun sebagai pengelola Terminal Tirtonadi juga siap dalam arti mengampu atau menampung penumpang yang dari Jabodetabek, khususnya yang di Terminal Tirtonadi. Menurut Bapak, apa kekurangan dan kelebihan transportasi bus daripada transportasi lainnya, seperti kereta, pesawat? Siap, ya. Jadi gini, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kita tahunya kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu di angkutan darat. Sekarang sudah ada fasilitas tol yang perjalanan sini Jakarta itu hanya mencapai 7 jam. Dan itu pun untuk harga tiketnya lebih murah daripada istilahnya di pesawat maupun di kereta. Seandainya kita itu harga 400.000 sampai 500 itu sudah mendapat kelas sleeper atau VVIP ya. Tapi kalau bandara itu harganya lebih mahal lagi, sampai 1.700.000 ataupun kereta pun juga lebih mahal. Gitu. Dan untuk kekurangannya itu ya kemungkinan hanya di kepadatan jalan gitu. Mungkin ada kredit sedikit demi sedikit gitu setiap titik jalan. Tapi kalau sudah masuk di tol, saya kira semuanya lancar. Permisi Mas, perkenalkan saya Fauzan Akmal dari Teknik Sipil UMS. Di sini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai salah satu penumpang di Terminal Tirtonadi ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Mas siapa? Saya Rama. Oke, baik Mas Rama. Saya akan sedikit bertanya, mengapa Mas Rama memilih transportasi bus daripada transportasi yang lain? Karena kalau naik bis kan saya kan biasa touring sendiri Mas, jadi sering lihat jalan, suka aja gitu lihat jalan raya. Nah kalau naik bis kan juga malah ya hampir sama sih, lihat jalan, sama-sama lihat jalan, tapi lebih ngebut, lebih kenceng lah pokoknya gitu. Oke, baik. Menurut Mas Rama, apa kelebihan dan kekurangan dari transportasi bus dibandingkan transportasi yang lain? Untuk kelebihannya terlebih dahulu. Kalau dari segi kelebihan, naik bis ya lebih nyaman, kalau menurut saya sih dingin ya, enak.
Untuk kekurangannya dari transportasi bis. Ya kalau kekurangannya sih selalu mengikuti kondisi keadaan lalu lintas mas, kayak macet, banjir, jadi banyak hambatan. Baik, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Mas Rama mengenai fasilitas yang ada di Terminal Tirtonadi ini? Ya cukup bagus sih mas, maksudnya buat penumpang cukup memadai, kurang tunggunya banyak, terus juga aman, nggak ada copet, nggak ada maling gitu mas. Oke, baik. Menurut Mas Rama juga, apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan dan fasilitas yang ada di Terminal Tirtonadi ini? Untuk saran saya sih ketepatan waktu sama kemudahan membeli tiket, gitu aja mas. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya berterima kasih karena sudah mengganggu waktunya untuk wawancara. Terima kasih.